Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan Malaysia menjadi destinasi pekerja asing. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdai Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, di video yang sebelumnya itu aku tuh ngebahas tentang TKI. Di dua video sebelumnya itu ngebahas tentang TKI. Dan sekarang aku tuh pengen ngebahas tentang TKI lagi guys. Gimana banyaknya TKI di Malaysia ini. TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Banyak sekali guys gitu. Kenapa menjadi pilihan utama? Kenapa banyak orang-orang yang datang ke sini? Ya ternyata beberapa alasan itu ada. Kenapa Malaysia menjadi pilihan? Contohnya, gue nggak akan cerita panjang lebar, gue akan cerita diriku sendiri. Kenapa aku bisa sampai ke sini? Karena yang pertama, gue melihat itu Malaysia ini adalah salah satu negara yang aman gitu. Dan aku tuh awal ke sini itu udah merasakan, pada awal-awalnya aja, gue udah merasakan betapa amannya Malaysia gitu. Lu mau jalan kemana-mana pada malam hari gitu, jam 2 malam kayak jam 3 malam, aman di sini guys, aman. Sangat sulit kita menemukan terjadinya tindak kejahatan seperti perompakan, seperti pencopetan. Kalau di Indonesia pencopetan atau pembegalan, begal itu seperti apa ya, gue kurang paham. Kalau di Malaysia itu apa, ragut ya, ragut kalau nggak salah, ragut kalau begal itu menghentikan orang sedang pakai moto gitu kan, dihentikan tengah jalan gitu, itu begal kalau kata orang Indonesia. Di sini tuh jarang sekali. Kalaupun kita ada mendengar seperti itu biasanya yang melakukan itu adalah orang asing guys, bukan orang Malaysia. Gue sulit sekali untuk menemukan di berita-berita itu kalau orang-orang Malaysia yang melakukan. Kalaupun ada, itu pun 1-2 aja gitu. Selama hidup aku ada di sini, gue hanya mendengar dan melihat di berita itu hanya 1-2 aja lah gitu. Kebanyakan yang melakukan tindak pidana itu di sini, tindak kejahatan itu orang-orang asing gitu. Dan itu bisa dicek gitu. Dan banyak sih alasan kenapa memilih Malaysia guys gitu. Selain dari kemajuannya, dari teknologi yang sangat canggih, begitu canggih di Malaysia ini. Itulah kenapa banyak TKI dan TKW datang ke Malaysia ini. Ya gajinya lumayan lah guys gitu, lumayan. Ya dari bahasa juga nggak begitu sulit kita untuk belajar gitu. Karena orang-orang Malaysia ini berusaha memahami, walaupun kita ini awal-awal masuk ke sini tuh kan nggak paham dengan bahasa Melayu. Tapi orang-orang Melayu itu berusaha untuk memahami bahasa kita. Itu sangat luar biasa guys. Itu sangat luar biasa gitu. Betapa orang Melayu, orang-orang Malaysia ini berusaha mendengarkan bahasa kita, berusaha mengerti bahasa kita gitu. Itu sangat luar biasa. Jarang sekali kita temukan di negara-negara lain, apalagi di tempat kita gitu. Itu sangat luar biasa. Gua mengakui itu sangat luar biasa dan patut kita contoh gitu. Itu sangat bagus. Terus gue selama ada di Malaysia ini, gue selalu ketemu orang-orang baik, dipertemukan oleh Allah selalu dengan orang-orang baik. Alhamdulillah sampai sekarang aku bisa sampai ke titik ini ya atas bantuan dengan orang-orang baik itu. Alhamdulillah. Jadi banyak sebenarnya guys. Kenapa kita memilih Malaysia itu banyak. Seperti di video ini guys. Oke, ini nih guys. Malaysia, negara dengan keragaman suku yang beragam ini menyajikan magnet kuat bagi para pekerja asing. Iya. Malaysia menawarkan berbagai jenis pekerjaan bagi TKA. Pekerjaan yang paling banyak dicari oleh TKA adalah pekerjaan di sektor manufaktur, seperti pabrik elektronik, tekstil, dan perkebunan.
paling melimpah atau paling mudah tentu di sektor perkebunan. Dengan infrastruktur modern dan didukung sistem kesehatan yang cukup, Malaysia menjadi tujuan para pekerja asing, terutama bagi negara-negara tetangga, ASEAN sampai Asia Selatan, seperti India, Bangladesh, Pakistan, dan lain-lain. Malaysia menjadi tujuan pekerja asing atau TKA atas beberapa alasan ekonomi, demografi, dan sosial. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan Malaysia menjadi destinasi pekerja asing. Pertumbuhan ekonomi. Malaysia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Sektor industri, perdagangan, dan jasa telah berkembang, menciptakan peluang pekerjaan baru. Kebutuhan akan pekerja tambahan di berbagai sektor ekonomi menjadi motivasi bagi para pekerja asing untuk datang ke Malaysia. Peluang pekerjaan. Malaysia menawarkan berbagai peluang pekerjaan di sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, pertanian, jasa, dan teknologi. Pekerja asing, khususnya yang memiliki keterampilan khusus atau yang bersedia bekerja dalam pekerjaan yang mungkin kurang diminati oleh tenaga kerja lokal, dapat menemukan peluang di negara ini. Upah yang kompetitif. Upah pekerja di Malaysia, terutama untuk pekerja di sektor-sektor tertentu, mungkin dianggap tinggi oleh pekerja asing bila dibandingkan dengan tingkat upah di negara asal mereka. Ini dapat menjadi insentif yang kuat bagi pekerja asing untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Kebutuhan industri. Beberapa sektor industri di Malaysia mungkin mengalami kekurangan tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan. Untuk mengatasi kekurangan ini, perusahaan seringkali mencari pekerja asing yang dapat mengisi posisi yang sulit diisi oleh tenaga kerja lokal. Program pekerja asing. Malaysia memiliki program-program khusus yang memfasilitasi kedatangan pekerja asing, seperti program pemegang visa kerja. Program-program ini dirancang untuk mengelola dan memfasilitasi kehadiran pekerja asing sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan industri. Kondisi sosial. Beberapa pekerja asing mungkin tertarik datang ke Malaysia karena faktor-faktor sosial, seperti keragaman budaya, bahasa yang dikenal, di mana bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi, dan kondisi hidup yang relatif stabil dan aman. Iya, kalau keamanan gue jamin guys. Nah, itu tadi adalah beberapa saja guys, beberapa. Sebenarnya banyak gue pengen ceritain. Gue pengen cerita ya tentang kehidupanku yang ada di Malaysia ini dari awal sampai saat ini gitu. Tapi ya harus memerlukan waktu yang panjang sebenarnya guys. Mungkin insya Allah nanti aku akan cerita dari awal sampai akhir lah, sampai sekarang lah gitu, bukan akhir ya, karena gue belum pulang lagi ke Indonesia, masih nyambung kontrak sampai sekarang, masih menjalankan kontrak yang baru. Jadi ya mau gimana lagi, udah enak gitu di Malaysia ya, enak di Malaysia. Rasanya kita itu lebih dihargai di sini. Gue akui bahwa gue tuh pernah juga kerja di Indonesia, pernah merantau ke Bali, ke Jakarta, ke Surabaya, dan ke tempat-tempat lain. Gue pernah ke Bengkulu, ya, dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Karena kalau dikerja di tempatku itu sulit banget guys untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupkan keluarga, ibu, emak, ayah, dan keluarga anak gitu, dengan istri gitu. Sulit sekali untuk kalau kita hanya bekerja di kampung kita sendiri gitu. Sulit guys, bener. Itulah kenapa banyak di antara teman-temanku itu yang di kampung itu dan jiran-jiran di kampung itu banyak yang merantau ke Malaysia, ke Arab Saudi, dan merantau di Indonesia juga, ke Bali, ke Jakarta, ke Surabaya. Itu ya alasannya karena ekonomi kita sulit di sana gitu. Bahkan orang-orang yang bisa membangun rumah, bisa punya rumah gitu,
itu kebanyakan di kampungku bisa dihitung 65%, 65% itu semuanya merantau, guys. Merantau. Nanti insya Allah kalau aku pulang, insya Allah hari raya haji aku pulang, nanti aku review lah rumah-rumah di sana dan aku tunjukin apa ini rumah orangnya merantau. Itu hampir semua rumah, hampir kebanyakan rumah lah gitu di tempatku itu orangnya nggak ada, guys, gitu. Biasanya tuh yang tinggal di rumahnya cuma ya orang-orang tuanya lah gitu, dan anak-anaknya tuh merantau. Kebanyakan itu gitu di kampungku itu merantau, karena sulit banget kita untuk makan aja. Cukup satu hari itu misalnya kita kerja untuk makan cukup satu hari itu udah bersyukur banget gitu. Jangan pikir kita untuk nyimpan duit, jangan dulu. Cukup untuk makan aja udah alhamdulillah, guys. Itu pun kalau kita kerja gitu. Kadang kalau lagi nggak bisa kerja atau lagi sakit lagi itu, ya mau nggak mau kita harus pinjam ke tetangga, ya gitulah, guys. Seperti itulah gitu. Itulah kenapa alasannya banyak yang merantau ke Malaysia, dan kebanyakan di kampungku itu hampir 50%, 60% lah, 60% itu merantau ke Malaysia. Ya dengan beberapa alasan tadi, uangnya lebih besar dari Indonesia. Terus ya banyak sih sebenarnya kelebihannya gitu. Banyak sih kalau kita mau ngomongin tuh sebenarnya panjang lebar banget, panjang banget gitu. Banyak banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya selain orang-orangnya baik-baik di sini ya banyak lah sebenarnya, guys, gitu. Jadi kalau aku tuh denger orang-orang yang ketika ngomong kalau gaji di Indonesia sama dengan gaji di Malaysia itu, gue apa ya, selalu membantah gitu. Selalu ngomong sama mereka, hey, coba kalian datang ke sini. Lu kerja di Indonesia dulu, baru datang ke sini. Nanti lu rasain gimana orang Malaysia itu menghargai sebuah keringat. Wow. Terus kalian bandingin dengan ketika kalian kerja di Indonesia. Gimana cara mereka menghargai sebuah keringat dan gimana cara orang Malaysia menghargai sebuah keringat. Beda banget, guys. Beda. Gua udah berapa tahun di sini dan aku merasakan banget itu. Subhanallah. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kedepannya kita jauh lebih baik lagi. Memperbaiki diri itu jauh lebih penting gitu, guys. Gue menceritakan ini ya agar menjadi pengalaman juga untuk teman-teman yang mau datang ataupun yang sudah dari sini gitu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salawat, guys.